Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ada 3 hal pagi hari ini yang saya ingin kupas, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Saya akan berbicara dulu tentang doa. Apa sih itu doa? Semua manusia yang namanya manusia itu pasti dia berdoa. Mau agama Islam ke, mau agama Buddha ke, mau agama Kristen ke, semua yang namanya manusia itu pasti berdoa. Nah, doa itu apa? Doa itu adalah keluhan manusia yang dibicarakan sama Tuhan. Itu adalah doa. Bentuk doa itulah orang yang mengeluh kepada Tuhan. Semua manusia pasti mengalami namanya keluhan. Dan keluhan yang diucapkan kepada Tuhan, itu yang dinamakan doa. Makanya ada orang berdoa sampai nangis. Karena saking beban yang berat, dia mengadu sama Tuhan sampai bernangis. Menangis lah ya, gitu. Itu adalah doa. Sedangkan pujian, apa itu pujian? Pujian adalah ucapan syukur manusia kepada Tuhan. Semua agama apapun pasti bersyukur juga kepada Tuhan. Semua agama, apapun agamanya, pasti dia memuji nama Tuhan. Orang Islam memuji nama Tuhan. Orang Buddha memuji nama Tuhan. Orang Kristen pun memuji Tuhan. Apa itu memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah orang yang mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Contohnya begini, saudara yang kekasih. Pada waktu saudara mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, maka saudara akan memuji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada saya. Itu adalah bentuk pujian kepada Tuhan. Contoh lagi orang yang memuji nama Tuhan adalah orang yang sembuh dari penyakit, atau orang yang terhindar dari musibah kecelakaan. Itu adalah bentuk pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesembuhan yang Engkau sudah berikan kepada saya. Itu adalah bentuk pujian kepada Tuhan. Jadi memuji nama Tuhan sama berdoa itu beda. Kalau berdoa adalah orang yang mengeluh kepada Tuhan. Sedang pujian yang kepada Tuhan adalah orang yang mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Sehingga dia mengadakan pujian. Nah, ada satu hal lagi yang saudara harus mengetahuinya, yaitu penyembahan. Penyembahan sama pujian itu beda. Penyembahan sama doa itu beda. Ini lain sendiri. Kalau bahasa Ibraninya, menyembah itu artinya barak. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, menyembah itu adalah barak. Artinya menyembah Tuhan. Banyak orang nggak tahu apa itu menyembah Tuhan. Orang Kristen katanya menyembah Tuhan. Orang Islam mengatakan dia menyembah Tuhan juga. Orang Buddha pun mengatakan dia menyembah Tuhan. Yang jadi masalah, apakah mereka tahu apa itu artinya menyembah? Nah, ini manusia banyak yang nggak tahu apa itu menyembah. Yang tadi saya ulangin lagi tadi. Menyembah dalam bahasa Ibraninya adalah barak. Artinya adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi orang berdoa sama menyembah itu beda. Kalau orang menyembah itu adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya adalah barak. Sedangkan orang yang berdoa adalah orang yang mengeluh kepada Tuhan. Beda toh? Nah, banyak orang nggak tahu. Mereka sangkain mereka sudah menyembah Tuhan, padahal mereka belum
belum menyembah Tuhan. Mereka hanya memuji nama Tuhan atau berdoa. Kalau orang Islam kan berdoa sehari kan 5 kali kan. Orang Kristen juga berdoa, orang Buddha juga berdoa. Tapi doa itu beda dengan penyembahan. Kalau menyembah itu adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya barak. Ya, kalau saudara baca, apa benar perkataan saya ini Tuhan ingin disembah? Ya, di dalam Yohanes 4 ayat 23 saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki demikian penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, di sini ada dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau ada kata harus, itu tidak boleh diganti. Jadi Allah itu ingin disembah di dalam roh dan kebenaran. Ini di sini dikatakan ada 2 penekanannya lagi. Di situ dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Ini ada kata-kata benar. Di dalam ayat 24 juga di situ dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan di sini juga ada kata kebenaran. Jadi Allah ingin orang yang menyembah Dia adalah orang yang benar. Sedangkan orang yang nggak benar nggak bisa menyembah Dia. Ini maksudnya. Jadi kalau Allah ingin disembah, maka iblis pun ingin disembah. Apa benar iblis itu ingin disembah? Iblis cemburu sama Tuhan. Iblis cemburu sama Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat manusia menyembah Tuhan, sehingga dia iri. Sehingga dia juga ingin disembah oleh manusia. Apa benar iblis ingin disembah oleh manusia? Saudara baca di dalam Matius 4. Matius 4 ayat ke-8. Ini adalah iblis ingin disembah. Sama kayak Tuhan. Tuhan pun ingin disembah. Kita baca di dalam Matius 4 ayat 8. Sebab iblis, dan ulangin lagi saudara yang kekasih, agak ini saya agak terburu-buru. Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. Jika kamu sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini dan kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Ini perkataan iblis. Jadi ada 2 ini saudara yang kekasih yang harus saudara perhatikan. Iblis ingin disembah, dan Tuhan pun ingin disembah. Ini yang saudara harus ketahui. Kalau kita salah menyembah Tuhan, maka kita pasti menyembah iblis. Ini masalah besar bagi kita. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan tentang penyembahan ini. Kalau saudara salah menyembah Tuhan, maka saudara pasti menyembah iblis. Karena hanya 2. Menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Itu hanya 2. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dan menyembah iblis. Nggak bisa. Kita milih salah satu. Menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Yang jadi masalahnya begini saudara kasih. Banyak orang Kristen, khususnya orang Kristen, karena saya hamba Tuhan, saya ingin berbicara tentang orang Kristen.
Banyak orang Kristen tidak tahu masalah tentang penyembahan ini. Mereka sangkain kalau sudah memuliakan nama Tuhan, mereka sudah memuji nama Tuhan, otomatis menyembah Tuhan. Belum tentu. Banyak masalah ini, masalah yang saudara kekasih. Dan saya ulangin lagi tentang penyembahan. Menyembah itu artinya orang yang mengikuti perintah iblis. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah barak. Jelas ya. Dan orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Sedangkan orang yang menyembah iblis adalah orang yang mengikuti perintah iblis. Ini sangat penting untuk saudara ketahui. Ya. Saudara yang kekasih, apa benar orang yang menyembah iblis gak boleh masuk surga? Apa benar orang yang gagal menyembah Tuhan, dia gak boleh masuk ke dalam surga? Sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang pun Tuhan ingin disembah. Ingat yang tadi saya katakan, menyembah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah barak, artinya mengikuti perintah Tuhan. Sejak zaman Adam dan Hawa, Tuhan memperingatkan manusia untuk menyembah Dia. Ya. Adam dan Hawa gagal di dalam dia menyembah Tuhan, sehingga dia menyembah iblis. Ya, kita baca Kejadian. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ini adalah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat janganlah engkau makan. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Nah, perkataannya Tuhan ini kepada Adam dan Hawa, itu yang dinamakan penyembahan. Kalau Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan, maka dia menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan itu tinggal di Firdaus. Apa kenyataannya? Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ke 5. Di situ dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik di dalam segala binatang di darat yang di dalam. Saya ulangin lagi ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang ada dalam tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang
bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Inilah bentuk penyembahan yang pertama di Firdaus. Tuhan ingin Adam dan Hawa menyembah dia. Menyembahkan artinya mengikuti perintah Tuhan. Tuhan ingin Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, itu yang dinamakan penyembahan. Lalu iblis datang ingin disembah juga. Nah, pada waktu kejadian di Taman Eden, ternyata manusia, Adam dan Hawa, tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah iblis, mengikuti perintah iblis. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang mengikuti perintah iblis atau orang yang menyembah iblis, apa sih hasil dari orang yang menyembah iblis? Kejadian 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Inilah akibat Adam dan Hawa tidak menyembah Tuhan. Inilah akibatnya Adam dan Hawa tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah orang yang menyembah Tuhan. Adam dan Hawa tidak menyembah Tuhan karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Sedangkan dia mengikuti perintah iblis. Adam menyembah iblis karena dia mengikuti perintah iblis. Apa hasilnya orang yang menyembah iblis? Dia diusir dari Taman Eden. Inilah dampak orang yang tidak menyembah Tuhan. Inilah dampak orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak layak tinggal di Taman Eden. Boro-boro mau masuk surga. Di Taman Eden aja dia tidak boleh. Ini adalah contoh orang yang tidak menyembah Tuhan. Dia tidak boleh tinggal di Taman Eden. Dia tidak boleh tinggal di Taman Firdaus. Dia tidak boleh tinggal di surga. Ini adalah contoh untuk bagi kita, saudara yang kekasih. Orang yang tidak menyembah Tuhan, dia tidak layak tinggal di surga. Siapapun dia, agama apapun dia, kalau dia tidak mengikuti perintah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan, setelah dia mati, dia nggak boleh tinggal di surga. Contohnya Adam dan Hawa, dia menyembah iblis sehingga dia diusir dari Taman Eden. Ini yang ingin saya jelaskan. Peringatan bagi saya, peringatan kepada semua orang-orang Kristen. Karena saya orang Kristen, maka saya ingin memperingatkan kepada semua orang yang ada di dunia ini yang namanya orang Kristen. Sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia tidak menyembah Tuhan, dia mati, dia tidak bisa masuk ke Firdaus. Penting ya saudara yang kekasih. Sepinter apapun saudara, sebaik apapun saudara, kalau saudara tidak menyembah Tuhan, saudara tidak bisa masuk ke Firdaus. Contohnya Adam dan Hawa. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia menyembah iblis. Menyembah itu artinya mengikuti perintah siapa yang disembah. Kalau saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, maka saudara pasti mengikuti perintah iblis. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, berarti saudara menyembah iblis. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, maka saudara menyembah Tuhan. Ini yang saya ingin jelaskan. Banyak orang Kristen nggak tahu. Sangkain mereka kalau sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan, mereka sudah menyembah. Belum tentu. Banyak orang yang nggak ngerti, sehingga mereka gagal masuk surga. Kalau kita gagal di dalam kita menyembah Tuhan, maka kita gagal juga bisa masuk surga.
Yang tadi saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih. Menyembah itu dalam bahasa Ibrani adalah barak. Artinya mengikuti perintah Tuhan. Orang yang mengikuti perintah Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Orang yang mengikuti perintah iblis adalah orang yang menyembah iblis. Jelas. Firman Tuhan ini jelas menjelaskan kepada kita. Apa sih perintah Tuhan di dalam orang Kristen? Apa sih orang yang artinya menyembah Tuhan itu adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Betul ya? Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Di situ dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang akulah guru dan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen, maka orang Kristen wajib mengikuti perintah Yesus. Kalau saudara mengikuti perintah Yesus, berarti saudara sudah menyembah Yesus. Ya, saya ingin jelas. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, saya ngomong apa adanya, tidak mengikuti perintah Yesus. Dia memuji nama Tuhan. Dia berdoa, bahkan doanya berbahasa roh katanya. Tetapi banyak yang nggak ngikuti perintah Tuhan Yesus. Sehingga apa dikatakan Tuhan? Engkau tidak layak menerima kerajaan surga. Ini masalah besar, saudara yang kekasih. Apa benar perkataan saya ini? Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, memuji nama Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan, sehingga pada waktu mereka mati, gagal masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, orang yang gagal menyembah Tuhan, maka dia gagal juga tinggal di surga. Ya, apa sih perintah Tuhan? Saudara baca di dalam Matius 22. Ya, saya ingin bahas Matius 22 ayat yang ke-21. Ya, tentang menyembah mengikuti perintah Tuhan. Ya. Ini khusus untuk orang Kristen ini. Saya berbicara tentang orang Kristen. Karena agama yang lain tidak akan mengikuti perintah ini. Matius 22 ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jelas. Ini Yesus yang mengatakan, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Ini Yesus yang katakan. Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mengikuti perintah Tuhan, maka orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Ini yang katakan Yesus. Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mengikuti perintah Tuhan, berarti mereka belum menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mengatakan harus memberikannya kepada Tuhan. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan selama ini? Imamat 27 ayat 30. Di situ dikatakan apa? Uang, kita baca saja biar jelas. Biar sama-sama enak. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga kepada persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari yang hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohon, adalah milik Tuhan. Sebab itu persembahkan
persembahan kudus bagi Tuhan. Saya ulangin lagi ya saudara yang kekasih. Saya bacanya agak buram dikit karena kacamata ini kurang mantap. Saya bacakan lagi di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jelas. Di sini dikatakan semua persembahan perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Jelas. Jadi kalau 1/10 dari zaman dulu, 10% hasil dari kita punya itu, maka 10% itu punya Tuhan. Dan kalau punya Tuhan, itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Ini tentang uang perpuluhan, saudara yang kekasih. Kalau kita tidak mengembalikan uang perpuluhan miliknya Tuhan kepada Tuhan, maka kita belum disebut menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen yang usahanya lancar kan? Bahkan banyak orang-orang Kristen yang kaya. Ada yang nggak bayar perpuluhan. Ada yang tidak mengembalikan uang perpuluhan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak memberikan haknya Tuhan, maka saudara tidak mengikuti perintah Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Uang perpuluhan miliknya Tuhan. Ini yang katakan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan perkataan Tuhan, bahwa orang yang tidak mengembalikan miliknya Tuhan, yang tidak membayar uang perpuluhan, ia termasuk orang yang belum menyembah Tuhan. Kan banyak orang Kristen yang nggak bayar perpuluhan kan? Berkatnya berkelimpahan, hartanya berjubin-jubin, berjuben-juben ya. Hartanya itu sudah nggak kehitung lah. Itu diberikan kepada Tuhan. Tapi dia tidak mengembalikan 10% kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, orang seperti itu, orang yang belum menyembah Tuhan. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia tidak mengembalikan haknya Tuhan, maka dia belum disebut menyembah Tuhan. Mungkin dia memuji nama Tuhan. Mungkin dia berdoa bersama Tuhan. Mungkin dia rajin ke gereja. Mungkin dia rajin melayani Tuhan. Apabila dia tidak membayar uang perpuluhan, dia belum disebut menyembah Tuhan. Dia hanya memuji nama Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak menyembah Tuhan. Karena dia tidak mengembalikan haknya Tuhan. Penting gak ini? Penting. Orang yang tidak menyembah Tuhan, kalau dia meninggal, dia nggak bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berdoa, bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah orang yang mengikuti perintah Yesus. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tetapi orang yang mengikuti perintah Tuhan yang bisa masuk surga. Apa perintah Tuhan? Memberikan haknya Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Uang perpuluhan. Imamat 27 ayat 30. Uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Saya ulangin lagi. Kalau saudara tidak mengembalikan uang perpuluhan kepada Tuhan, maka saudara melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Dia hanya memuji nama Tuhan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak menyembah Tuhan. Apa akibat orang yang tidak menyembah Tuhan? Setelah dia meninggal, dia nggak masuk ke taman Firdaus. Boro-boro masuk surga. Firdaus saja dia nggak bisa masuk. Contohnya Adam dan Hawa. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia diusir dari Taman Eden.
Saudara yang kekasih, saya ulang-ulang ini mengatakan seperti ini. Dari kejadian, dari Adam dan Hawa sampai akhir zaman, firman Tuhan tidak pernah berubah. Barang siapa yang tidak menyembah Tuhan, dia tidak layak tinggal di Firdaus. Dia tidak layak tinggal di surga. Ini loh firman Tuhan mengatakan. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tapi orang yang mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh mengembalikan haknya Tuhan, perpuluhan. Kalau saudara tidak mengembalikan uang perpuluhan, maka saudara belum menyembah Tuhan. Orang yang tidak menyembah Tuhan, dia pasti menyembah iblis. Ini saya ingin katakan. Penyembahan hanya dua, menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti perintah iblis. Kalau saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, pasti saudara mengikuti perintah iblis. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa milih dua, mengikuti perintah Tuhan atau perintah iblis. Perintah Tuhan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Perintah Tuhan. Tapi perintah iblis boleh makan. Nah, Adam dan Hawa mengikuti perintah iblis sehingga dia diusir dari Taman Eden. Nah, sekarang saya ingin katakan sekali lagi kepada saudara. Perintah Tuhan apa? Suruh mengembalikan uang perpuluhan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengembalikan uang perpuluhan kepada Tuhan, maka saudara pasti menyembah iblis, mengikuti perintah iblis. Mungkin saudara masih memuji Tuhan. Mungkin saudara masih berdoa sama Tuhan. Mungkin saudara masih rajin ke gereja. Mungkin saudara masih berkhotbah. Kalau saudara tidak menjalankan perintah Tuhan, maka saudara belum disebut menyembah Tuhan. Jelas. Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Saya ulangin lagi ini perkataannya. Dari kejadian sampai dari Adam dan Hawa sampai akhir dunia ini, Tuhan ingin disembah. Dan iblis pun ingin disembah. Mana yang saudara pilih? Kalau saudara menyembah iblis, saudara mati. Saudara nggak bisa masuk surga. Tetapi apabila saudara menyembah Tuhan, maka saudara akan masuk surga setelah mati. Yang jadi masalah begini. Ada hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan. Saya ngomong di sini, saudara yang kekasih. Hidup orang Kristen itu berperang, saudara. Berperang. Karena kita masih di dunia. Di dunia ini masih ada iblis. Iblis punya anak buahnya yang dinamakan hamba iblis. Hamba iblis mengajarin orang-orang Kristen untuk melawan perintah Tuhan. Ada kan hamba Tuhan mengajarkan tidak usah bayar perpuluhan. Perpuluhan itu perjanjian lama. Sekarang zaman perjanjian baru. Zaman anugerah. Zaman kasih karunia. Jadi tidak usah bayar perpuluhan. Ada hamba Tuhan yang mengatakan begitu. Ini masalah besar. Kalau saudara mengikuti perintah hamba Tuhan seperti ini, maka saudara diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus mengembalikan uang perpuluhan. Matius 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Hak Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Uang perpuluhan miliknya Tuhan. Yang katakan ini Yesus. Tuhan langsung yang mengatakan ini. Yesus hidup pada zaman apa? Perjanjian baru. Ya kan? Yesus hidup di dalam perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru itu Tuhan mengatakan mengembalikan perpuluhan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah bayar perpuluhan, ini sangat bahaya bagi orang Kristen. Saya sebagai hamba Tuhan ingin meluruskan yang salah. Jangan sampai saudara gara-gara mengikuti perintah hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, saudara gagal masuk surga.
orang Kristen yang tidak membayar uang perpuluhan, tidak mengembalikan haknya Tuhan, dia melawan perintah Tuhan. Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Yesus mengatakan, Matius 22 ayat 21, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib saudara berikan kepada Tuhan. Saudara jelas mendengar YouTube saya toh. Ini semuanya ada di Alkitab yang saya katakan ini. Bukan dari saya. Dari Tuhan Yesus yang katanya saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan mengatakan harus mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu uang perpuluhan. Kalau saudara tidak mengembalikan uang perpuluhan, maka saudara tidak mengikuti perintah Yesus. Sedangkan Yesus itu adalah Tuhan bagi orang Kristen. Nah, kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara mati, kira-kira saudara masuk surga nggak? Nggak masuk. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia diusir dari Taman Eden. Saudara pun juga. Kalau saudara tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, mengembalikan haknya Tuhan, saudara mati. Saudara gagal masuk surga. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Jangan hanya mengandalkan mukjizat masih ada. Andalkan firman Tuhan. Baru saudara bisa masuk surga. Orang Kristen yang tidak membayar uang perpuluhan, dia melawan perintah Yesus. Orang yang melawan perintah Yesus, dia tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah iblis. Mulutnya memuji Tuhan, doanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menyembah Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berdoa Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Tuhan. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang memuji nama Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang menyembah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah bar. Jelas. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Pasti dia tidak menyembah Tuhan. Ini masalah penting tentang penyembahan. Sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu bahwa orang yang tidak menyembah Tuhan atau orang yang gagal menyembah Tuhan, dia gagal masuk surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau saudara tidak menyembah Tuhan, saudara gagal masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan, belajarlah firman Tuhan, supaya kamu mengerti mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak tahu apakah saudara itu sudah menyembah Tuhan atau belum. Banyak tuh orang Kristen yang nggak ngerti firman Tuhan. Apalagi diajarin hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan juga. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara nggak masuk surga. Rugi saudara yang kekasih. Sudah rajin ke gereja, yakin masuk surga. Ternyata nggak masuk surga. Gara-gara saudara nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa saudara nggak ngerti firman Tuhan? Karena saudara belajar dengan hamba Tuhan yang nggak ngerti firman Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Firman Tuhan mengatakan, berikanlah kepada yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. 10% uangmu itu punya Tuhan. Kembalikan. Imamat 27 ayat 30. Uang perpuluhan miliknya Tuhan. Sepele ya saudara. Perpuluhan itu masalah sepele sebenarnya saudara kekasih. Gara-gara uang perpuluhan saudara nggak masuk surga, gimana itu urusannya? Sakit. Saudara sudah berbuat baik sama Tuhan. Saudara bantu gereja ratusan juta, bahkan miliaran untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara tidak mengembalikan uangnya Tuhan, maka saudara gagal masuk surga. Banyak kan orang Kristen yang memberikan uangnya kepada gereja bermiliar-miliar,
Bahkan ada yang ratusan juta. Ya kalau orang susah paling kayak bantu pekerjaan Tuhan 100.000, 200.000. Orang kaya 100 juta, 200 juta, ada miliar-miliar. Saudara sudah memberikan seluruhnya untuk gereja, tapi saudara nggak bisa masuk surga gara-gara tidak mengembalikan uangnya Tuhan. Ada saudara yang kekasih, orang membantu gereja bermiliar-miliar, tapi dia nggak bayar uang perpuluhan. Dia nggak menjalankan perintah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena diajar sama hamba Tuhan yang suruh melawan perintah Tuhan. Ini masalah besar. Saya kalau nggak ngerti firman Tuhan, saya nggak ngomong khotbah seperti ini. Karena saya mengerti firman Tuhan, maka saya berani mengatakan ini. Bahwa orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan, dia nggak menyembah Tuhan. Jelas ya saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen yang nggak bayar uang perpuluhan. Banyak orang Kristen yang tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Tapi dia bantu gereja ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar. Sehingga pada waktu dia mati, dia tidak bisa masuk surga. Gara-gara perkara sepele tentang uang perpuluhan. Kenapa bisa terjadi? Saudara ingat, penyesat sudah ada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Matius 24 ayat 15 di situ dikatakan, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Ini ingat ayat. Kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah, tidak usah bayar uang perpuluhan, berarti saudara sudah dibunuh secara rohani. Gak usah bayar uang perpuluhan perjanjian, itu sama saja membunuh rohani saudara. Setelah saudara meninggal, saudara gak layak tinggal di surga. Ini masalah besar. Nabi palsu, guru palsu, penyesat-penyesat sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Iblis gak senang saudara masuk surga. Maka dia pakai hamba-hamba iblis mengajar yang gak benar. Saya tahu bahwa semua orang Kristen sedang berperang melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling, hendak menelan saudara. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara ditelan sama iblis. Iblis punya antek-antek ya, yang dinamakan nabi palsu, yang dinamakan hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan yang nggak benar, itu yang dinamakan hamba iblis. Tuhan suruh mengembalikan uang perpuluhan, hamba iblis mengatakan nggak usah. Ini sangat jelas. Apa yang saya khotbahkan ini sangat jelas. Nah, bagaimana orang yang sudah bayar uang perpuluhan? Kalau saudara mendengar firman